Sekarang saya perlu masuk ke dalam untuk nunjukin kira-kira fiturnya ada apa saja, akomodasinya seberapa lega, dan itu dimulai dari, coba ya, di kursi pengemudi teman-teman, ini semuanya masih diatur secara manual dan nggak ada masalah. Ini ada head adjuster, sliding maksudnya, lalu reclining. Dan yang saya suka adalah pengaturan setirnya itu nggak hanya naik turun tapi juga maju mundur. Artinya ya kalau saya pengen posisi yang agak rileks gitu ya, pas lagi di Cipularang atau mungkin tol Trans Jawa yang lumayan lempeng gitu ya, ketika kita mundurin, sandaran jadinya bisa lebih landai, jadi lebih rileks gitu. Yaitu setelan ya, tergantung postur pengemudinya juga. Dan masih di sini teman-teman, ada banyak hal yang menyenangkan buat saya. Fasilitasnya jadi lebih lebih lengkap. Ini setirnya kayak R3 yang sekarang, setirnya lapis kulit, lalu kemudian ada banyak tombol pengaturan yang mana saya suka dengan tombol pengaturan yang ada di setir. Jadi tangan tuh nggak perlu repot lepas dari setir untuk mengontrol sesuatu, termasuk ada teleponi atau audio, kemudian cruise control. Lalu di sebelah kanan nih teman-teman, di sini ada pengaturan traction control, lalu juga leveling lampu, sensor parkir. Dan yang menarik adalah ini teman-teman. Jadi dia sekarang punya head-up display, yang mana ini mobil kan setara dengan Yaris. Head-up display itu mungkin teman-teman udah pada tahu ya, sering dipakai di pesawat jet tempur, yang mana si pengemudi atau penerbangnya itu bisa mengakses banyak informasi tanpa menolehkan kepala. Jadi dengan layar yang hampir sejajar dengan mata, pengemudi itu nggak perlu turun untuk melihat speedometer. Nah, apa saja info yang didapat di HUD itu di situ ada kelihatan posisi gigi, lalu kemudian ada kecepatan, tachometer, jam. Jadi ya lumayan. Ini nggak hanya soal canggih-canggihan tapi bagus untuk safety. Lalu kemudian dia tadi masuk dengan keyless entry, kuncinya cukup saya kantongin dan seukuran ini, jadi bener-bener nggak makan tempat di kantong. Lalu nyalain mesin dengan tombol engine start stop, oke lah. Dan yang saya suka teman-teman adalah ini sekarang safety feature-nya bagus. Airbag dari 2 sekarang jadi 6. Ini ada depan di kanan kiri, lalu kemudian ada side airbag sama ada curtain. Artinya soal safety feature itu jadi meningkat nilainya, jauh lebih baik gitu. Bang Oki di sebelah sana, Bang Oki, gue pada pengen tunjukin. Oke. Tutup dulu ya. Selain cruise control, selain head up display, yang baru juga adalah dia sekarang sudah ada hill hold control, atau kalau di merek lain mungkin disebutnya hill start assist. Lalu dia soal safety feature-nya ada electronic stability program, kontrol stabilitas. Intinya adalah ini mobil secara fitur jauh lebih baik teman-teman. Termasuk untuk parkir, nggak hanya sensor parkir tapi juga ada kamera parkir. Meski memang bagi saya ini ukuran layarnya kecil, dan kenyataannya teman-teman ini sedikit lebih kecil dibanding sebelumnya. Sebelumnya itu 7 inci, yang sekarang malah 6,8 inci. Sayang sekali ya, sayang sekali gitu. Lalu ini AC-nya teman-teman dengan climate control dan ada autonya. USB-nya teman-teman ini bisa buat nge-charge banyak HP, termasuk nge-charge power bank sebelum nanti kita turun dari mobil. Dan gak hanya di sini tapi juga ada di bagian belakang, jadi oke banget. Lalu dia tetap dibekali dengan outlet untuk 12 volt. Dan tambahan lainnya dia juga sudah bisa connect ke Apple CarPlay. Buat saya itu sangat membantu karena Apple CarPlay itu bisa memvisualkan maps, baik Google Maps atau Waze gitu misalnya. Lalu juga bisa dengan mudah seamless memutar Spotify, musik atau musik yang ada di HP. Jadi ya sungguh menyenangkan teman-teman. Koneksinya tuh enak gitu. Ini lampunya sudah auto juga, tapi memang yang wiper belum. Dan MID-nya teman-teman ini mirip sama Toyota. Kan memang Toyota sama Suzuki di beberapa negara sharing gitu ya produknya. Gitu. Sayangnya teman-teman, selain warna yang saya
lebih milih warna hitam paduannya, dan layar head unit yang kok malah lebih kecil. Sayangnya ini masih tanpa pedal shift, teman-teman. Padahal kalau dengan pedal shift lebih enak buat berkendara yang pas lagi adrenalin gitu. Sayang sekali. Yang mana ini sebenarnya mesinnya sudah lebih potensial dibanding sebelumnya gitu. Oh iya, sekarang kita mau ngebahas mesin. Bahas mesin dulu apa bahas belakang dulu nih Bang Oki? Belakang dulu aja, Mas. Belakang dulu teman-teman. Kita pengen nunjukin akomodasinya seperti apa. Yang pasti ini saya set dulu buat ketinggian saya 168 cm dengan nyaman. Oke, kita ke belakang. Di bagian belakang teman-teman, yang langsung menyita perhatian saya adalah ini semua dengan seatbelt 3 titik dan ada headrest. Ini bagus untuk safety, dan dia juga sudah dengan ISOFIX, ada logonya di situ kelihatan. Ini akomodasi teman-teman, kelihatan ya. Ini lega nih, udah lebih dari 10 jari, dan mana itu udah sangat leluasa, termasuk di headroom. Jadi kita bisa bilang bahwa ini sudah lumayan lapang, meskipun kalau dibanding sama City Hatchback, kayaknya yang City Hatchback masih lebih lapang. Tapi ini sudah lebih lega dibanding Mazda 2, teman-teman. Gitu. Ini ada ventilasi juga, dan ini ada kanal USB yang tadi saya tunjukin. Nah, catatan berikutnya adalah ini ada kantong, yang mana kantong itu lumayan jamak di mobil sekarang. Ini praktis. Masalahnya adalah kantongnya hanya di sebelah kiri, sementara yang kanan nggak ada nih. Padahal kan ini sebenarnya juga bukan hal yang mahal ya. Kenapa nggak diterapin aja di sini juga dipasang gitu? Oke lah, ini warnanya dominan hitam, fine. Plafonnya putih nggak masalah supaya lapang. Yang penting birunya nggak terlalu banyak, nggak seperti yang di depan, gitu.